Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Aisyah dari Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Protokol Kesehatan COVID-19 di Pesantren Putra Habilun Najah. Latar belakang semenjak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Maret 2020, terjadi perubahan dalam segala aktivitas. Interaksi fisik dan sosial dibatasi, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran, baik di sekolah ataupun pesantren sampai perguruan. Tahapan kegiatan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 merujuk pada Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 dan SKB 4 Menteri nomor 1 tahun 2020 tentang belajar dari rumah. SKB 4 Menteri nomor 3 tahun 2020 yang mengatur kegiatan pembelajaran di wilayah zona hijau, serta SKB 4 Menteri nomor 4 yang membolehkan sekolah atau asrama melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lokus penelitiannya dilaksanakan di Pesantren Sabilun Najah Putra yang terletak di Jalan Citarik Baru, Desa Sukamanah, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pesantren Sabilun Najah pada bulan Januari 2021 itu sudah membuka pondok dan melaksanakan KBM secara tatap muka dengan pelaksanaan prokes COVID-19 plus protokol SARI. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Manajemen prokes COVID-19 di Sabilun Najah lebih menekankan pada upaya atau proses untuk melindungi santri juga warga pondok agar terhindar dari terpapar virus COVID-19. Program dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta panduan atau pos prokes COVID-19. Perencanaan. Sebelum santri datang ke pondok, pengelola pesantren melakukan sosialisasi prokes COVID-19 kedatangan santri kepada orang tua santri secara virtual. Memuat panduan prokes saat di rumah, ketika perjalanan menuju pondok, dan ketika kedatangan santri ke pondok. Prokes saat di rumah, sebelum berangkat ke pondok, santri berniat dan bertekad untuk kembali ke pondok dengan niat karena Allah Ta'ala serta mengharap pahala surganya. 14 hari sebelum ke pondok, santri wajib isolasi mandiri dengan mengisi formulir yang disediakan pengelola pesantren diketahui oleh RT setempat. 2 atau 3 hari sebelum ke pondok, santri wajib melakukan rapid test antigen. Selama perjalanan menuju pondok, santri yang diantar keluarga menggunakan kendaraan pribadi. Dianjurkan sarapan terlebih dahulu, membawa bekal makanan dan minuman, membawa obat-obat herbal, dan menyediakan multivitamin. Selama perjalanan, santri dianjurkan juga senantiasa berdoa dan berzikir, tetap menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer pribadi. Prokes ketika santri tiba di pondok dilakukan screening, mencuci tangan, penyemprotan barang bawaan, dan dilakukan tes antigen kedua. Lalu santri menyerahkan keterangan isolasi mandiri, keterangan negatif hasil tes antigen, dan pernyataan orang tua yang mengizinkan putra-putrinya di pesantren. Lalu santri langsung masuk ke kamar, membersihkan diri, ganti baju, dan meletakkan baju di plastik yang telah tersedia oleh pondok. Pengantar santri dan atau orang tua tidak diperkenankan masuk madhab. Prokes SARI COVID-19 di Sabilun Najah merupakan prokes yang menerapkan kesehatan berdasarkan syariat ajaran Islam. Berlaku untuk semua santri, para pengelola termasuk para ustadznya. Prokes dimaksud yaitu pertama selalu melakukan zikir pagi dan sore hari, banyak berdoa, memohon kesehatan dari Allah, banyak bersedekah, menyempurnakan wudhu, senantiasa menjaga kebersihan, dan memakan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Prokes memperbanyak doa dan zikir merujuk pada firman Allah surat Al-Ahzab dan surat Ar-Rod ayat 28.
yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Memperbanyak doa dan berzikir dampaknya pada ketenangan jiwa, yaitu meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh sebagai salah satu cara mencegah penyakit yang disebabkan virus corona. Hal ini menurut para ahli kesehatan jiwa, ketenangan hati sebagai peningkatan imunitas. Proses Prokes syar'i memperbanyak bersedekah ini merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang diantaranya bahwa sedekah itu sebagai amal ibadah, eee, sebagai bentuk ketaatan pada perintahnya juga, memiliki keutamaan diantaranya mencegah dari bencana dan penyakit. Hal ini juga disampaikan oleh, Rasulullah, melalui hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Tirmizi yang, menyampaikan bahwa bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah karena sungguh bencana tak dapat melewati sedekah. Juga sedekah itu adalah obat, bagi orang-orang yang sakit. Prokes syar'i menyempurnakan wudhu berkaitan dengan kebersihan diri. Salah satu prokes COVID-19 adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir, sedangkan dalam wudhu mencuci tangan merupakan bagian dari sunnah wudhu. Prokes makanan halal dan toyib ini merujuk pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 serta serta sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pengawasan prokes COVID-19 di Sabilun Najah itu dikendalikan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan pondok yang terdiri dari pembina Satgas yang dipimpin langsung oleh pimpinan pesantren, ketua pelaksanaannya oleh penanggung jawab kesantrian, ada sekretaris, ada bendahara, dibantu juga oleh anggota Satgas yang terdiri dari kepala madrasah aliyah, kepala madrasah sanawiyah, para wali kelas santri, serta petugas keamanan atau satpam. Fasilitas penunjang prokes COVID-19 diantaranya harus ada ruang isolasi, ada ruang kantin tersendiri, ada ruang makan tersendiri, ada ruang UKS, juga pondok menyediakan ruang halakah Al-Quran, ada masjid, juga di sini ada sarana cuci tangan, pengukur tubuh, alat semprot disinfektan, dan penyediaan masker sesuai dengan anjuran dalam SKB 4 Menteri nomor 4 tahun 2000. Simpulan, manajemen prokes COVID-19 di pesantren Putra Sabilun Najah dilaksanakan secara umum dan secara syar'i. Prokes COVID-19 berlaku semua santri dan seluruh pengelola pesantren. Pengawasannya dilakukan oleh Satgas COVID-19 pesantren yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19 puskesmas setempat. Prokes syar'i di pesantren Sabilun Najah merupakan prokes COVID-19 berdasarkan ajaran Islam. Pelaksanaan prokes COVID-19 itu juga ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang memadai. Demikian pemaparan presentasi makalah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum